Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Ramadana dengan NPM akhir 042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi BDS 1 anatomi, yakni mengenai craniofacial development atau pertumbuhan dan juga perkembangan craniofacial. Embriologi pada wajah ini akan diawali oleh perkembangan kepala dan juga leher. Nah, gambaran yang paling khas dalam perkembangan kepala dan juga leher adalah lengkung faring atau branchialis. Nah, lengkung ini dapat terlihat pada minggu keempat atau minggu kelima pada janin. Lengkung faring ini tidak akan berperan pada pertumbuhan leher, akan tetapi mempunyai peranan penting pada pembentukan kepala. Pada akhir minggu keempat, pusat wajah terbentuk oleh stomatium yang akan dikelilingi oleh lengkung faring pertama. Lalu pada janin berusia 4,5 minggu akan dikenai 5 buah tonjolan-tonjolan mesenkim. Nah, 5 lengkung faring tersebut yakni yang pertama ada lengkung faring pertama yang letaknya ada di sebelah kaudal stomatium yang merupakan tonjolan-tonjolan mandibula. Lalu lengkung faring yang kedua ada di lateral stomatium yang merupakan tonjolan-tonjolan maksila. Lalu yang ketiga ada lengkung faring ketiga yang merupakan tonjolan-tonjolan frontonasal. Lalu lengkung faring yang keempat dan kelima akan membentuk tulang rawan di area leher atau laring, yaitu tulang rawan tiroid, krikoid, cuneiform, dan juga corniculata. Lalu pada perkembangan selanjutnya, tulang rawan Meckel akan menghilang kecuali dua bagian kecil di ujung dorsal, yakni ada incus dan juga malleus atau tulang pendengaran. Nah, mesenkim prominensia maxillaris selanjutnya akan membentuk premaxilla, maxilla, ozygomaticus atau tulang pipi, dan juga temporalis melalui ossifikasi membranosa. Lalu mandibula juga akan terbentuk melalui penulangan membranosa jaringan mesenkim yang mengelilingi tulang rawan Meckel. Selanjutnya, pada akhir minggu keempat, akan tampak tonjolan-tonjolan wajah yang dibentuk oleh mesenkim, yang asalnya ini adalah dari crista neuralis, yang dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Prominensia frontanalis ini dibentuk oleh proliferasi mesenkim di sebelah ventral vesikel otak, yakni tepi atas stomatium. Lalu pada sisi kanan dan juga kiri prominensia frontanalis akan muncul penebalan dari ectoderm permukaan yakni placoda nasal atau olfactorius. Nah, munculnya ini karena pengaruh bagian ventral otak depan. Selama minggu kelima, hidung juga akan mengalami invaginasi atau peleburan dan juga pelukan ke arah dalam sehingga membentuk adanya lubang hidung. Tonjolan hidung yang berada di tepi luar lubang adalah hidung lateral, sedangkan yang bagian dalam bahkan tonjolan hidung medial. Nah, selanjutnya terdapat perkembangan dan pertumbuhan dari bagian frontal wajah. Pada janin berumur 6 minggu, tonjolan hidung akan berangsur-angsur terpisah dari tonjolan maksila, seperti terlihat pada gambar. Lalu 2 minggu selanjutnya, tonjolan maksila akan membesar dan tumbuh ke arah medial ke arah garis tengah. Selanjutnya, celah antara tonjol hidung medial dan tonjolan maksila akan hilang, lalu keduanya akan bersatu, sehingga bibir atas nantinya akan terbentuk oleh tonjolan hidung medial dan kedua tonjolan maksila, sedangkan tonjolan hidung lateral tidak akan berperan pada pembentukan bibir atas. Lalu pada bibir bawah terdapat tonjolan mandibula yang akan berperan, yaitu yang akan menyatu di garis tengah. Selanjutnya terdapat pembentukan palatum atau atap dari rongga mulut. Nah, palatum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu palatum primer dan juga sekunder. Pembentukan palatum primer ini akan dimulai pada hari ke-35 kehamilan atau minggu keempat, yang akan ditandai dengan pembentukan prominensia facialis. Lalu palatum primer juga terbentuk akibat penyatuannya prominensia nasalis medialis dan prominensia maxillaris, serta penyatuan prominensia nasalis lateralis dan medialis. Nah, pada minggu ke-7, dasar kavitas berupa pelebaran ke posterior atau disebut palatum primer. Sedangkan pada minggu ke-8, lidah akan berpindah ke bawah dan lapisan palatum secara cepat berotasi ke depan dan tumbuh secara horizontal. Untuk pertumbuhan palatum sekunder akan terjadi apabila pembentukan palatum primer terbentuk secara sempurna. Nah, pada slide ini dapat dilihat akibat adanya kegagalan pada pembentukan palatum dan juga bibir.
Pada kegagalan penyatuan prosesus nasalis dan juga prosesus maksilaris akan membentuk adanya celah pada bibir atau cleft lip yang bisa terjadi secara unilateral ataupun bilateral. Lalu pada kegagalan penyatuan nasalis medialis dan nasalis lateralis akan membentuk adanya celah pada langit-langit atau cleft palate. Nah, cleft palate ini bisa terjadi secara komplit maupun incomplete. Baik, mungkin sekian atas penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.